Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkur Rohim Kurniawan dari kelas Manajemen Informatika Universitas Telkom Kendal, angkatan 2018. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen pemasaran dalam merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi, yang disusun oleh saya sendiri, M. Fatkur Rohim Kurniawan, MIS 181K Universitas Telkom. Topik pembahasan dalam merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi ada 11 topik. Yang pertama, saluran pemasaran. Yang kedua, saluran hibrida. Yang ketiga, pelanggan. Yang keempat, tipe pembelanja. 5. Jaringan nilai. 6. Peran dan fungsi saluran. 7. Tingkat saluran. 8. Keputusan rancangan. 9. Keputusan manajemen saluran. Ke-10. Konflik dan persaingan. 11. Praktik pemasaran e-commerce. Yang pertama, saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah sekelompok organisasi yang paling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang tersediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Salah satu peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan atau pelanggan yang tetap. Strategi yang digunakan dalam saluran pemasaran yaitu strategi dorong dan strategi tarik produsen. Saluran hibrida. Perusahaan yang mengelola saluran hibrida harus memastikan bahwa saluran bekerja sama dengan baik menggunakan fitur seperti berikut. 1. Kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilihnya di lokasi ecer yang nyaman. Kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. Yang ketiga, hak untuk menerima tawaran, diskon, dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Pelanggan. Periset Nunes dan CSPDes berpendapat bahwa di banyak pasar, pembeli dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama, pembelanja berdasarkan kebiasaan membeli dari tempat dan cara yang sama. Yang kedua, pencari kesepakatan bernilai tinggi. Yang ketiga, pembelanja yang mencintai keragaman mengumpulkan informasi. Yang keempat, pembelanja dengan keterlibatan tinggi mengumpulkan informasi di semua saluran, melakukan pembelian di saluran biaya murah, tetapi memanfaatkan layanan pelanggan dari saluran sentuhan tinggi. Tipe pembelanja yang pertama adalah pelanggan jasa atau likuiditas. Yang kedua, pelanggan harga atau nilai. Yang ketiga, pelanggan dengan hubungan yang dekat. Dan yang terakhir, pelanggan yang mencari toko sesuai untuk diri mereka. Jaringan nilai. Jaringan nilai meliputi relasi yang berharga dengan pihak lain. Perusahaan harus mengatur berbagai pihak agar mengantarkan nilai yang tinggi ke pasar sasaran. Perencanaan rantai permintaan menghasilkan beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, perusahaan dapat memperkirakan apakah lebih banyak uang akan dikeluarkan ke alur ke atas atau alur ke bawah jika perusahaan ingin berintegrasi ke belakang atau ke depan. Yang kedua, perusahaan lebih menyadari adanya gangguan di semua tempat dalam rantai pasokan yang dapat menyebabkan biaya, harga, atau pasokan tiba-tiba bertambah. Yang ketiga, perusahaan dapat berhubungan secara online dengan mitra bisnis mereka dalam melakukan komunikasi, transaksi, dan pembayaran yang lebih cepat dan akurat untuk mengurangi biaya, mempercepat informasi, dan meningkatkan akurasi. Peran dan fungsi saluran. Peran dan fungsi barang tersedia secara luas dan dapat diakses oleh pasar sasaran dan menawarkan pencapaian yang lebih besar dari pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Yang kedua, menggerakkan barang dari produsen ke konsumen dan mengatur kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan.
Yang ketiga, membentuk aliran aktivitas ke depan dari perusahaan kepada pelanggan dan membentuk aliran ke belakang dari pelanggan ke perusahaan. Tingkat saluran. Tingkat yang pertama, saluran pemasaran konsumen. Tingkat yang kedua, saluran pemasaran industri. Dan tingkat yang ketiga adalah saluran aliran terbalik. Untuk keputusan rancangan, yang pertama, ukuran lot atau jumlah unit yang diizinkan saluran untuk dibeli. Yang kedua, menentukan tujuan dan hambatan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Yang keempat, jenis perantara. Yang kelima, jumlah perantara terdiri dari distribusi, eksklusif, selektif, dan intensif. Syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Keputusan manajemen saluran yang pertama adalah memilih anggota saluran yang tepat. Yang kedua, integrasi dan sistem saluran yang tepat. Yang ketiga, sistem pemasaran vertikal. Dan yang terakhir, sistem pemasaran horizontal. Konflik dan persaingan. Jenis konflik dan persaingan yaitu yang pertama, konflik saluran vertikal, konflik antara tingkat yang berbeda. Yang kedua, konflik saluran horizontal atau konflik antar anggota pada tingkat yang sama. Yang ketiga adalah konflik multi saluran atau produsen menentukan dua atau lebih saluran yang menjual ke pasar yang sama. Penyebab konflik dan persaingan. Yang pertama, ketidakselarasan tujuan. Yang kedua, peran dan hak yang tidak jelas. Yang ketiga, perbedaan persepsi. Dan yang keempat, ketergantungan perantara pada produsen. Praktek pemasaran e-commerce. Yang pertama, e-bisnis atau penggunaan alat dan kerangka dasar elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan. Yang kedua, e-commerce. Perusahaan menawarkan untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan jasa secara online. Yang ketiga, e-processing. Berarti perusahaan memutuskan membeli barang, jasa, dan informasi dari berbagai pemasok online. Yang terakhir adalah e-marketing, menggambarkan usaha perusahaan untuk memberitahu pembeli, mengkomunikasikan, mempromosikan, dan menjual produk dan jasa lewat internet. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.